Shalom. Shalom. Yang bersuka cita boleh lambaikan tangannya. Sama-sama kita bangkit berdiri, kita sapa kiri kanan depan belakang, kita katakan selamat menikmati hadirat Tuhan. Selamat menikmati hadirat Tuhan. Selamat menikmati hadirat Tuhan. Haleluya. Kita bersuka cita untuk memuliakan nama Tuhan. Amin. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Yang di belakang boleh maju ke depan. Kita isi bangku yang kosong di depan. Masih banyak bangku yang kosong. Terima kasih Tuhan Yesus. Ayo buka ibadah kami hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari tengah-tengah kami Tuhan. Sebelum kami masuk Roh Maha Kudus, Kau sucikan kami, kuduskan kami. Ampuni setiap dosa dan pelanggaran kami Tuhan. Ampuni setiap perbuatan kami yang kami perbuat, sengaja maupun tidak sengaja, yang tidak menyukakan hati Tuhan. Mohon ampun kepadamu ya Tuhan. Dan kuduskan kami. Kami boleh melayani, masuk dalam hadirat Tuhan. Kami boleh menerima anugerah dari Tuhan Yesus. Boleh menerima rahmat dari Tuhan. Boleh menerima kesembuhan dari Tuhan. Bahkan di tengah-tengah kami Tuhan, nyatakan kuasa bagi setiap lakukan. Ampuni kami. Lebih baik
Kemurahan-Mu lebih dari itu. Siapkan hati kita, berdoa siapa? Haleluya Yesus, Allah Bapa yang baik, yang bertata dalam kerajaan surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, buat pagi yang indah ini, buat anugerah dan kasih-Mu yang kami rasakan Tuhan, sehingga kami datang ke rumah Engkau dengan hati yang penuh ucapan syukur. Terima kasih ya Bapa, sebelum rayakan hati kami, layakan pikiran kami membawa doa syafaat kami Tuhan. Tanda satu bukti bahwa kami lemah, kami memerlukan Engkau, senantiasa kami membutuhkan Engkau Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami akan berdoa. Kita berdoa untuk bangsa Indonesia dan pemerintahan bangsa kita. Kita berdoa untuk seluruh bangsa-bangsa yang ada di dunia ini. Setelah kita berdoa untuk gereja-gereja, kita berdoa, kita buka suara kita dan menghadap hadirat Allah. Allah Bapa yang baik, kami membawa bangsa Indonesia yang kami cintai. Diberkatilah bangsa kami, diberkatilah pemerintahan bangsa kami, diberkatilah pemerintahan dari pimpinan Bapak Presiden dan Wakil Presiden. Engkau memberkati jajaran pemerintahan kami serta kabinet menteri, DPR dan MPR, bahkan jajaran pemerintahan yang terendah sekalipun Tuhan, RT, RW, kecamatan, kelurahan, gubernur, wali kota, seluruh mereka yang bekerja untuk bangsa kami. Engkau memberkati Bapak, sehingga mereka bekerja dengan takut akan Tuhan, sehingga nama-Mu dipermuliakan. Kami berdoa juga untuk bangsa-bangsa yang ada di dunia ini, yang Engkau berikan bagi dunia ini Tuhan. Biarlah setiap bangsa Engkau memberkati dan nama-Mu dipermuliakan. Mereka yang ada, anak-anak-Mu dimanapun mereka berada, Engkau memberkati, menjadikan mereka garam dan terang dunia Bapa, dan nama-Mu dipermuliakan Tuhan. Kami berdoa untuk gereja-gereja yang saat ini beribadah, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Bahkan kasih Tuhan, karunia Tuhan tercurah di setiap gedung gereja, di setiap hati jemaat yang menyuruhkan suara Tuhan. Biarlah setiap kami menaikkan puji-pujian, kami rasakan hadirat Allah yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Kita berdoa untuk Riko, anak dari Ibu Pani dan Bapak Hendra yang sakit. Kita berdoa untuk seluruh jemaat yang mengalami permasalahan di saat ini, yang mungkin saat ini iman yang mereka lemah. Kita berdoa untuk kuatkan, dan kita berdoa juga untuk jemaat kita yang ada di tempat ini yang mulai kendor, yang mulai jauh dari ibadah. Kita berdoa untuk seluruh pelayan-pelayan Tuhan, dan berdoa untuk Ibu Gembala kita. Kita buka suara. Haleluya Yesus, kami berdoa untuk adik kami, anak kami Riko. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan Tuhan, dan yang saat ini dalam keadaan sakit, dengan bilur-bilur kuasa Allah Engkau menyembuhkan, Engkau berikan kesehatan, Engkau berikan kekuatan bagi Riko. Kami percaya kasih Allah bekerja di setiap hati Riko Tuhan yang masih kecil ini. Kami percaya kuasa Allah tidak membedakan usia. Kuasa Allah tetap nyata di dalam diri Riko Bapak. Dalam nama Yesus Riko sembuh. Kami juga berdoa untuk Ibu Pani dan Bapak Hendra Tuhan. Engkau kuatkan sebagai orang tuanya, dan dia selalu berharap kepada Engkau. Mereka berseru di dalam nama Tuhan Yesus. Mereka boleh percaya dan melihat kuasa Allah nyata di dalam kesembuhan anaknya Riko Bapak. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk jemaat yang ada di Gading Serpong khususnya. Mungkin saat ini mereka lemah Tuhan. Kami tidak tahu Tuhan apa yang jadi pergumulan mereka, tapi kami percaya, kami berseru di dalam nama Tuhan Yesus.
Engkau memberi kekuatan, Engkau memberi jalan keluar di saat mereka lemah, di saat mereka putus asa. Engkau beri kekuatan di saat mereka lemah, Tuhan. Kami percaya segala perkara yang mereka terima, ada mereka dapat lakukan, mereka dapat berhasil, Tuhan, karena mereka ada bersama Engkau, Bapa. Kami berdoa untuk seluruh pelayan-pelayan Tuhan di tempat ini. Kami serahkan mereka, kakak-kakak Superkid yang melayani. Kami menyerahkan mereka, Tuhan. Sempurnakan pekerjaan mereka dalam pelayanan anak-anak. Kami berdoa juga untuk anak-anak teens, anak-anak youth, dan kaum bapak, kaum ibu, Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Setiap keluarga kami menyerahkan, Kau memberkati setiap keluarga, Bapak. Biarlah setiap keluarga berdampak keluarganya dan nama-Mu dipermuliakan, Bapak. Kami berdoa khususnya untuk hamba-hamba-Mu di tempat ini yang melayani. Memberkati mereka, Tuhan. Memberi kekuatan bagi mereka di saat mereka lemah. Kau beri sandaran di saat mereka memerlukan, Bapak. Engkau mencukupkan segala kebutuhan mereka. Kami juga berdoa untuk Ibu Gembala kami. Memberkati Ibu Gembala kami. Berikan kesehatan, kekuatan dalam menjalankan visi dan misi dia, Tuhan. Kami percaya amanat agung yang Kau berikan kepada dia dapat dia lakukan karena dia berjalan bersama Engkau, Bapa. Terima kasih, Tuhan. Kami menyerahkan ibadah ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah kami datang, kami pulang dengan membawa satu berkat, yaitu dari Allah yang luar biasa. Kami rasakan juga setiap pujian kami merasakan hadirat Allah di hati kami. Terima kasih, Tuhan. Kau siapkan hati kami di dalam membawakan persembahan, Tuhan. Berikan persembahan kami dengan hati sukacita, Tuhan. Biar persembahan kami menjadi harum di hadapan Engkau. Terima kasih, Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Mari kita berikan persembahan kita. Kita
pujilah Dia. Dengan sukacita katakan, saya mau melihat senyum-senyum. pusat penyembahan kita. Tiada Allah lain selain Tuhan Yesus. Kayak menyembah, kayak mendengarkan suara ya Bapa. Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Jamah hati kami, jamah pendengaran kami. Biarlah pikiran kami berfokus hanya kepada Tuhan Yesus. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga.
Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di
tergoncang. Kami memiliki Allah yang tidak tergoncangkan. Kami sungguh bersyukur bahwa iman kami terus bertumbuh di dalam Engkau. Kami bersyukur untuk kasih karunia-Mu yang selalu Engkau nyatakan bagi kami setiap hari. Dan saat ini Tuhan, kami juga berdoa buat saudara-saudara kami yang tidak bisa hadir karena akses yang banjir. Tuhan, Engkau hiburkan mereka, Engkau hadir bagi mereka. Dan biar mereka juga boleh mengalami Kristus saat ini. Mereka juga boleh menikmati firman-Mu di dalam siaran tayang ulang. Biar akhirnya juga Engkau bekerja di dalam hati mereka masing-masing. Terima kasih ya Bapa, Engkau pimpin ibadah kami ini, Engkau bersabda bagi kami. Dan Tuhan biarlah firman-Mu sungguh-sungguh tertanam dalam hati kami, kemelawat setiap kami di dalam nama Yesus. Kami berdoa dan kami siap untuk menerima firman Tuhan. Yang siap menerima firman Tuhan, kita katakan bersama. Amin. 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 Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji Tuhan, kalau kita masih bisa hadir di tempat ini tidak terganggu oleh banjir. Ada sebagian saudara kita yang tidak bisa keluar karena aksesnya tergenang oleh air yang cukup banyak. Ya, kita berdoa supaya pemerintah kita bisa menanggulanginya ya. Masalah yang sulit ditangani dari pemerintahan ke pemerintahan itu masalah klasik, tapi kita mohon dan kita minta agar Tuhan memberikan hikmat agar bencana-bencana alam juga yang terjadi di sekitar kita ya, tanah longsor, belum yang lubang terjadi saudara dengar yang di Aceh makin besar. Ya, Indonesia memang kita adalah negara yang luar biasa suburnya, tetapi sayangnya kita juga negara yang riskan dengan bencana. Karena kita dikelilingi oleh lempengan apa ya, saya lupa namanya. Tapi itulah yang ada di wilayah Indonesia. Kita berdoa agar Tuhan kiranya memberikan kepada kita penyertaan dan pertolongan serta perlindungan. Bapak Ibu Saudara, hari ini, bulan ini kita sudah masuk bulan kedua. Dan di bulan ini kita akan membahas mengenai berakar di dalam firman dan perintah Allah. Ini adalah tema dari bulan Februari. Kita mau berakar di dalam firman dan perintah Allah. Nah, untuk minggu pertama kita akan belajar mengenal dan melakukan hukum vertikal. Yuk kita akan baca dulu dari ayat-ayat Keluaran pasal 20 ayat 1 sampai 11. Ayat 1 sampai 11 kita akan baca bergantian seperti biasa. Saya akan baca ayat 1, Bapak Ibu Saudara baca ayat 2, demikian bergantian. Ayat 11 kita baca bersama-sama. Saya akan baca ayat yang pertama. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai patung yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan
nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu kejahatan, membawa anak laki-laki atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, sama-sama, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Bapak Ibu Saudara, mengapa kita perlu berakar di dalam firman Allah, Saudara? Karena bulan ini temanya adalah berakar dalam firman dan perintah Allah. Mengapa? Yuk, semua perhatikan ke sini, jangan sampai ada hal-hal kecil yang mengalihkan perhatian saudara sehingga engkau kehilangan hal-hal besar. Mengapa kita perlu berakar di dalam firman Allah? Karena tanpa berakar kita tidak mungkin berbuah. Sebuah pohon kalau tidak berakar tidak akan berbuah. Tahun ini tema kita adalah tahun menghasilkan buah. Sebab itu adalah penting bagi kita untuk kita berakar. Dan yang penting di mana kita berakar itu juga sangat menentukan apa buahnya itu baik atau tidak. Nah, kita harus berakar di dalam firman dan perintah Allah. Nah, saudara, sebab itu di bulan ini kami ingin mengajak saudara-saudara mulai menyukai firman, mulai mendalami firman dan melakukan firman. Saudara yang telah mempelajari firman setiap hari, saudara akan menjadi lebih suka lagi kepada firman dan melakukannya. Bagi saudara yang masih bolong-bolong atau mungkin belum memulai, saya berharap biarlah hari ini menjadi momentum bagi saudara untuk saudara mulai menyukai firman, mulai berakar di dalam firman, mulai perluas jalur akar-akarmu itu di dalam firman. Karena Mazmur 1 ayat 1 sampai 2 mengatakan, berbahagialah orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Jadi yang dikatakan berbahagia bukan saudara yang ganteng, bukan saudara yang cantik, bukan saudara yang pintar, bukan saudara yang kaya, bukan. Tetapi disebut berbahagia atau blessed, itu adalah orang-orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Itu dikatakan berbahagia. Kok bisa ya? Kalau saudara bingung, mengapa kok bisa bahagia? Nikmati saudara. Saudara bilang, aku mau alami itu, aku mau mengalami itu. Sebab itu saudara mulai berakar di dalam firman, renungkan firman, dan engkau akan berbahagia. Sebab itu bukan pekerjaan kita, bukan pekerjaan manusia. Itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Nah, saudara, minggu ini kita akan fokus kepada hukum vertikal. Apa itu hukum vertikal? Nah, saudara, kita tahu bahwa hukum Taurat itu terdiri dari berapa perintah? 10 perintah Allah. Dan 10 perintah Allah ini berbicara tentang relasi. Katakan relasi. Relasi atau hubungan. Ya, ada 2 relasi yang diatur di dalam perintah Allah ini.
Pertama adalah relasi atau hubungan antara umat dengan Allah. Dan yang kedua adalah relasi atau hubungan antara umat dengan sesamanya. Nah, hukum dan perintah Allah ini sebetulnya itu sudah tertulis di dalam hati manusia secara alami. Ketika Allah menciptakan manusia, itu sudah ada secara alami dalam hati kita, hati manusia. Tetapi karena dosa, manusia sudah tidak lagi memiliki kepekaan, itu sudah nggak ada lagi. Dosa sudah merusak hati manusia. Sebab itu yang tadinya hati manusia itu secara alami menghormati Tuhan, mengasihi Tuhan, menyembah Tuhan, hilang. Yang awalnya secara naluri manusia bisa mengasihi sesamanya, maka karena dosa itu menjadi rusak. Nah, sebab itu hukum Taurat diberikan oleh Allah agar ini dihidupkan kembali. Yang tadinya sudah ada di dalam tulisan alami di dalam hati manusia, harus Allah menuliskan secara hurufiah supaya manusia belajar kembali, diingatkan kembali, dihidupkan kembali. Nah, hukum vertikal itu adalah yang membahas hubungan kita dengan Allah. Ini dalam perintah 1 sampai perintah yang keempat. Namun sebelum kita masuk ke dalam hukum ini satu persatu, kita mesti mengetahui keabsahan dari hukum ini. Nah, keabsahan dari perintah atau hukum Allah ini terdapat di ayat 2, saudara. Ayat 2 mengatakan, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Bapak Ibu Saudara, suatu hukum, jika dikeluarkan sebuah hukum atau peraturan, maka yang terpenting adalah bukan isi dari peraturan itu. Itu memang penting. Tetapi yang membuat kita melakukan hukum itu adalah siapa yang memberi peraturan itu. Betul apa betul? Kita hidup di masyarakat. Kita mulai dari yang masih sekolah. Kita ada di bangku sekolah. Kita terikat kepada peraturan sekolah. Kita bekerja di perusahaan. Saudara terikat akan peraturan perusahaan. Kita hidup di dalam masyarakat. Kita terikat dengan peraturan masyarakat yang ada. Kita hidup di dalam satu bangsa. Maka kita terikat kepada peraturan dan undang-undang yang dikeluarkan oleh bangsa tersebut. Saudara mulai dari sekolah. Ada peraturan sekolah. Peraturan itu menjadi berarti dan bermakna dan harus diikuti oleh semua yang ada di dalam lembaga sekolah itu jika yang mengeluarkannya adalah seorang yang berotoritas, betul? Kalau cuma satpam yang mengeluarkan peraturan, maka saudara tidak akan melakukannya. Kalau hanya satpam yang bilang bahwa sekolah ini akan dibuka mulai jam segini sampai jam segini, saudara bilang, apa-apaan satpam bikin peraturan? Tapi kalau bosmu yang punya perusahaan yang mengatakan jam kerja kita adalah dari jam 8 sampai jam 5 sore.
Toleransi yang diberikan hanya 15 menit. Telat di atas 15 menit dipotong gaji. Misalnya. Ada yang begitu di sini? Ada. Sama, peraturan pemerintah kita juga gitu kan? Semua rakyat harus membayar pajak. Semua orang yang berusaha harus mengenakan pajak penjualan. Sekarang sebesar berapa? 12%. Sebelumnya 10%. Ada beberapa yang masih 10%. Beberapa bidang usaha. Itu dilakukan karena apa? Karena yang mengeluarkan peraturan adalah yang punya otoritas. Sebab itu, inilah keabsahan dari Taurat Tuhan. Yaitu apa? Yang membuat Taurat itu langsung disebutkan, Akulah Tuhan Allah. Inilah yang menyebabkan mengapa kita harus mematuhi peraturan atau hukum yang diberikan oleh Tuhan. Karena biasanya jika tidak dilakukan ada sanksinya. Jadi yang pertama adalah karena yang memberi peraturan itu adalah Tuhan. Dia yang kekal, Allah Yehova pencipta langit bumi dan segala isinya. Allah yang berdaulat, sumber dari segala sesuatu, sumber dari segala kuasa. Maka dia yang berhak memberikan perintahnya kepada kita. Saya harap saudara tidak mengantuk. Makanya kalau mau ibadah tuh malamnya tidurlah yang cukup. Berikan waktu terbaikmu untuk Tuhan. Kalau enggak, saudara hanya tubuhmu ada di sini, tetapi engkau tidak dapat apa-apa. Sayang, waktumu terbuang percuma hanya untuk tidur di gereja. Oke, ya. Jadi yang pertama karena yang memberikan perintah ini adalah Tuhan. Yang kedua dikatakan, Akulah Tuhan Allahmu. Dia adalah Tuhan bangsa Israel. Allah dengan perjanjian dengan mereka, yang sudah mengikat perjanjiannya dengan nenek moyang Israel, dengan Abraham, Ishak, dan Yakub. Melalui janji. Dan Allah mengikatkan dirinya di dalam perjanjian dengan umatnya, bahwa Allah akan memelihara mereka, Allah akan memberkati mereka, Allah akan melindungi mereka, Allah akan memimpin mereka. Tetapi umatnya juga terikat dengan perjanjian bahwa mereka akan mentaati Tuhan. Lalu apa hubungannya dengan kita? Kan kita bukan orang Israel. Saudara, di dalam Kristus kita sudah dibaptis. Menjadi siapa? Menjadi milik Tuhan. Baptisan adalah seperti perjanjian yang kita ikat dengan Tuhan. Sekarang ku milik Yesus, Yesus pun milikku, bukan untuk sementara, tapi selamanya. Saya tahu yang muda-muda mah bingung lagu ini, nggak tahu. Tapi saya mau tahu yang lama-lama yang kenal lagu ini, coba angkat tangannya. Nah, tuh lihat. Tahu kalau yang lama-lama mah tahu. Jadi itu adalah lagu ketika saudara mengikatkan komitmen saudara di dalam baptisan air. Mulai dari saat ini, aku menjadikan Tuhan sebagai Tuhanku
dan aku menjadi milik Dia dari sekarang sampai selama-lamanya. Nah, kalau kita sudah mengikatkan diri kita kepada Tuhan, maka kita wajib melaksanakan segala perintah Tuhan. Sama seperti Tuhan juga telah mengikatkan dirinya kepada kita. Untuk apa? Untuk menyertai kita, untuk melindungi kita, untuk menyelamatkan kita. Yang ketiga, saudara, mengapa kita wajib atau harus melakukan? Karena ini, karena Dia yang telah membawa keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Karena Dialah penyelamat mereka yang telah memerdekakan mereka dari perbudakan, sehingga mereka patut mematuhi perintahnya. Karena Tuhan telah melakukan kebaikan yang besar, perbuatan yang besar. Bukan saja membebaskan mereka, tetapi selama di padang gurun mereka melihat begitu banyak perbuatan besar yang Allah lakukan bagi mereka ketika mereka ada di dalam perjalanan menuju tanah perjanjian. Allah telah membeli kemerdekaan mereka. Kini mereka menjadi hamba-hamba Tuhan yang melayani Tuhan. Allah telah membuka belenggu mereka dari perbudakan, sehingga mereka bisa menjadi anak-anak Tuhan. Nah, saudara, bukankah kita pun telah ditebus dari perbudakan dosa? Gambaran Israel itu hanya sebagai gambaran dari umat Kristen, dari saudara dan saya. Apa yang sudah dilakukan Allah kepada Israel itu adalah sebagai gambaran dari apa rencana Allah bagi seluruh umat manusia, yaitu kebebasan dari dosa. Yesus sudah mati tersalib, menggantikan engkau dan saya, agar engkau dibebaskan, dimerdekakan dari perbudakan dosa. Roma 6 ayat 18 mengatakan, kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Ini ya. Oke, itu dia. Roma 6 ayat 18, kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Sebab itu kita perlu mematuhi segala perintahnya, yang adalah Tuhan kita. Dan jangan takut. Mematuhi perintah Tuhan bukan berarti bahwa kita hidup di dalam kesengsaraan. Sebaliknya, saudara. Itu sebabnya Mazmur pasal 1 dikatakan berbahagia, bukan sengsara. Saudara, kalau kita mungkin sebagian kita merasa membayar pajak itu beban. Hampir mungkin semua dari kita mungkin merasa begitu. Alangkah indahnya kalau tidak ada pajak. Kita merasa bahwa melaksanakan peraturan itu kayaknya beban. Tapi lebih celaka lagi, saudara, kalau kita tidak membayar pajak dan pemerintah mendapatkan dana dari hutang. Maka secara tidak tertulis, maka kita menjadi apa, saudara? Menjadi hamba dari negara lain. Apalagi kalau negara kita tidak bisa membayar hutang.
dibuat secara benar, itu akan mendatangkan kebaikan bagi kita. Peraturan di rumah. Saudara diberi peraturan di rumah. Kelihatannya beban. Duh, kenapa sih kayaknya di penjara? Ini gak boleh, itu gak boleh. Ini harus begini, itu harus begitu. Saudara merasa seperti saudara di penjara. Tetapi sebetulnya itu adalah untuk kebaikan. Saya selalu gambarkan lampu merah, lampu lalu lintas di perempatan-perempatan. Itu dibuat memang membatasi gerak saudara, tetapi itu dibuat untuk keselamatan. Bayangkan kalau tidak ada lampu lalu lintas di perempatan yang padat, apa yang akan terjadi? Kekacauan, saudara. Dan saudara tahu sendiri, orang-orang yang sibuk, orang-orang yang begitu banyak beban, banyak apa, itu tensinya tinggi, saudara. Saudara, salib aja bisa marahnya kayak apa tahu? Sobat, masyarakat kita itu tensinya tinggi-tinggi karena beban hidup yang besar. Jadi bisa kita bayangkan bagaimana kacaunya yang bisa akan terjadi. Sebab itu peraturan itu indah. Kalau dibuat dengan adil, itu indah. Itu Mazmur pasal 1 itu nggak salah. Menyatakan berbahagialah mereka yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan merenungkannya siang dan malam. Jadi kalau saudara menyukai firman Tuhan dan saudara melakukan firman Tuhan, itu bukan untuk membatasi saudara. Firman Tuhan itu untuk membebaskan saudara. Membebaskan saudara dari apa? Dari kejatuhan. Membebaskan saudara dari apa? Dari dosa. Membebaskan saudara dari apa? Dari keterikatan. Nah saudara, Allah menempatkan hukum, 4 hukum pertama yang kita sebut hukum vertikal, itu sebelum hukum-hukum lainnya. Nah saudara, urutan ini sangat penting. Dalam Alkitab kita jangan pernah, dalam Alkitab sekali lagi saya katakan, jangan pernah kita abaikan urutan. Itu suatu hal yang mungkin saudara tidak sadari, tetapi itu sengaja. Karena itu penting, saudara. Mengapa dibuat bahwa 4 hukum yang tentang hubungan dengan Allah itu yang pertama? Karena manusia itu harus mengasihi Tuhan. Manusia harus menyembah Allah terlebih dahulu sebelum dia bisa melakukan kebaikannya, melakukan kasihnya kepada sesama. Karena perbuatan adil dan kebaikan itu diakui sebagai tindakan ketaatan kepada Allah hanya ketika itu keluar dari prinsip kesalehan. Saudara melakukan kebaikan bagi orang lain, kalau bukan didasarkan oleh prinsip kesalehan, itu pasti ujung-ujungnya adalah untuk kepentingan diri sendiri. Bukan karena dasar kasih. Kalau bukan atas dasar prinsip kesalehan, maka yang keluar adalah kedagingan. Ada banyak orang bisa berbuat baik. Berbuat baik paling gampang ditandai oleh apa? Pemberian. Betul? Paling gampang. Paling gampang itu standar. Standar sekali ya. Orang menilai orang ini baik biasanya karena pemberian. Bisa pemberian uang, bisa pemberian perhatian, pokoknya pemberian.
Langsung orang bilang, oh dia baik, dia baik. Tapi siapa yang tahu apa motivasi terdalamnya? Gak ada yang tahu. Sebab itu kalau bukan didasarkan atas prinsip kesalehan, maka yang ada adalah prinsip kedagingan. Tidak bisa diharapkan bahwa seseorang akan baik kepada saudaranya, tetapi dia berdosa kepada Allah. Sebab itu hubungan kita kepada Allah itu harus beres dulu. Baru kita bisa beres dengan sesama. Nah saudara, itu sebabnya 4 hukum ini ada di awal. Kita tidak bisa menghormati ayah ibu kita tanpa kita menghormati Allah terlebih dahulu. Kita lihat hukum satu persatu. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Ini adalah dasar dari semua hukum. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Nah, perintah pertama ini bicara tentang objek pemujaan kita. Kepada siapa kita memuja? Kepada siapa kita menyembah? Yang kita harus puja adalah hanya Allah saja. Di masa itu saudara, ada banyak bangsa di sekitar Israel yang memiliki banyak dewa dari ilah-ilah. Ada dewa Baal, ya. Ada dewa Molok yang membakar anak-anak gitu ya, hidup-hidup persembahannya, ya, macam-macam, ada dewa macam-macam. Nah seringkali hal ini mempengaruhi umat Israel. Mungkin karena akibat kawin campur atau pergaulan itu membawa umat Tuhan ikut terseret memuja dan menyembah Allah lain. Nah saudara, di masa kita sekarang Allah lain bukan semakin kurang, sebaliknya semakin banyak. Baik Allah yang kelihatan maupun yang tidak kasat mata. Itu banyak. Itu banyak. Nah, John Calvin mengatakan hati manusia adalah pabrik berhala. Pabrik berhala, saudara. Artinya yang memproduksi, pabrik itu kan memproduksi ya, memproduksi dari hati kita itu muncul, timbul berhala-berhala yang kalau kita tidak waspada, kita akan terikat oleh berhala-berhala. Sebut saja, kesombongan itu menjadi berhala dari ego kita. Kalau kita nggak hati-hati, setiap kita itu mudah sekali akan dikuasai oleh kesombongan. Iri hati atau keserakahan itu bisa menjadi berhala dari uang, saudara. Seks bisa menjadi berhala dari hawa nafsu. Ini tidak kebal, baik orang biasa maupun hamba Tuhan, baik laki-laki maupun perempuan, baik anak muda maupun orang tua. Kalau kita tidak waspada, artinya apapun yang kita puja atau cintai, apapun yang kita takuti atau layani, apapun yang kita senangi atau andalkan lebih dari Allah, itu akan menjadi berhala kita. Sebab itu saudara,
menjadikan Allah adalah satu-satunya Tuhan adalah dasar dari segala perintah. Sekali lagi saya mengatakan, urutan itu sangat penting. Ini adalah dasar dari segala perintah. Harus dimulai dari siapa yang saudara sembah, siapa yang saudara layani. Kalau saudara melayani uang, maka saudara akan terikat dengan uang. Tapi kalau saudara melayani Tuhan, maka semuanya itu akan jadi pelayan kita. Semuanya itu akan jadi hamba kita. Tapi kalau kita melayani berhala kita, maka kita akan jadi hamba dari itu. Lalu selanjutnya dikatakan di hadapanku. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Saudara, tidak ada satupun yang tidak Allah ketahui. Allah adalah Allah yang maha tahu. Jangan kata yang kelihatan, yang ada saja di dalam hatimu, Allah tahu. Allah tahu sekarang kau sedang apa. Allah tahu sekarang kau sedang apa yang kau pikirkan saat ini, yang kau perhatikan saat ini, Allah tahu. Karena Dia adalah maha tahu. Dan Dia tahu kalau kita memuja yang lain. Tetapi di hadapanku juga berarti bahwa Allah tidak mau melihatnya. Jangan engkau bawa itu di hadapan aku. Artinya Allah memalingkan muka. Allah tidak mau melihat. Kalau saudara bilang kepada anak saudara, mungkin bilang, kamu jangan pernah bawa apa misalnya, mama gak mau lihat. Itu artinya kita tidak mau lihat, kita tidak mau melihat. Mau kita akan memalingkan wajah kita. Bagaimana kalau Tuhan memalingkan wajahnya dari saudara? Kalau saudara memiliki Allah lain, Dia tidak akan memperhatikan saudara. Dia akan memalingkan wajahnya darimu. Perintah yang kedua, saudara. Jangan membuat patung yang menyerupai apapun. Jangan menyembah dan beribadah kepadanya. Nah, ini berbicara tentang aturan penyembahan. Bahwa Tuhan itu tidak ada fotokopinya. Tuhan ya Tuhan, satu-satunya. Nggak ada fotokopinya. Jadi kita tidak boleh menyembah bahkan kepada Allah, meskipun kita mau menyembah Allah, tetapi kita buat patung yang mungkin dipikir kita ini seperti inilah wajah Allah, atau lukisan, dan kita menyembahnya, kita memujanya. Itu kekejian bagi Tuhan. Yesaya 40 ayat 18 mengatakan, jadi dengan siapa hendak kamu samakan Allah? Kenapa yang dapat kamu anggap serupa dengan Dia? Roma pasal 1 ayat 25 mengatakan, sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta dan memuja dan menyembah makhluk dengan melupakan penciptanya yang harus dipuji selama-lamanya. Jadi Tuhan itu nggak ada gambarannya, saudara. Dia roh. Makanya Yesus mengatakan yang mau menyembah Dia harus menyembah di dalam roh dan kebenaran. Jangan gantikan Dia dengan lukisan. Jangan gantikan Dia dengan patung. Karena itu semua buatan manusia. Nggak ada yang bisa menyamakan Dia. Atau
di dalam bayangan kita. Hati-hati. Apa yang saudara sedang berdoa, bayangkan Allah itu seperti apa? Di dalam bayangan pun itu adalah gambaran yang kita pikirkan di sini. Itu pun jadi yang kita harus lakukan, penyembahan kita itu harus dipimpin oleh kuasa iman dan bukan kuasa imajinasi, bukan kuasa hayalan, tapi kuasa iman. Itulah yang harus dan yang Tuhan mau kita lakukan dari perintah kedua ini. Perintah ketiga, saudara, jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Nah, ini berbicara tentang etika penyembahan kita. Jadi objek penyembahan kita, Tuhan mau hanya Tuhan saja. Dan yang kedua tadi tentang aturan ibadah kita. Dan yang ketiga ini etika penyembahan kita. Gak boleh dengan sembarangan kita menyebut nama Tuhan. Kita harus menyebut nama Tuhan itu dengan penuh hormat, dengan sungguh-sungguh, tidak main-main, enggak lagi asal-asalan, setengah-setengah. Nah, menyebut nama Tuhan dengan sembarangan itu bisa menyebut nama Tuhan dengan kemunafikan. Munafik itu artinya beda di mulut, beda di hati. Beda di mulut, beda di pikiran. Saudara nyebut nama Tuhan, entah apalah. Banyak sekarang orang yang entah puji Tuhan, puji Tuhan. Yang paling tahu adalah dia dan Tuhan. Apakah benar-benar mulutnya mengatakan puji Tuhan dan dari hati yang memang keluar pujian kepada Tuhan. Lalu menyalahgunakan nama Tuhan untuk kepentingan atau keuntungan diri. Ada banyak sekarang. Saya membaca, sedih juga saya melihat gereja-gereja besar di Amerika sekarang ini mengalami kegoncangan karena kabar dari pendetanya yang praktek tidak benar. Padahal setiap minggu dia sampaikan tentang Tuhan. Tetapi rupanya Tuhan mereka perut mereka sendiri. Yang dikatakan oleh Paulus. Jadi menyalahgunakan nama Tuhan untuk kepentingan atau keuntungan diri. Lalu menyebut-nyebut nama Tuhan, tetapi tidak hidup sesuai dengan firman Tuhan. Sepertinya saleh, nggak taunya salah melulu hidupnya. Sepertinya kudus tetapi kudis. Karena hidupnya nggak sesuai sama firman. Ini yang Tuhan tidak mau. Jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Sebab nama Tuhan itu kudus. Menyebut nama Tuhan tetapi tidak menjauhi kejahatan. Yang dibilang di dalam Matius 15 ayat 8, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Sehingga apa yang terjadi? Korban persembahan mereka sia-sia. Mereka tidak mau, Tuhan tidak mau menerima korban mereka.
Yesaya 1 ayat 11 mengatakan, untuk apa itu korbanmu yang banyak-banyak, firman Tuhan. Aku sudah jemu akan korban-korban bakaran berupa domba jantan, dan akan lemak dari anak lembu gemukan, darah lembu jantan dan domba-domba dan kambing jantan tidak kusukai. Karena Tuhan mencari pertobatan. Sekarang kita kan lihat banyak sekali pengamen-pengamen. Kita lagi makan datang pengamen. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Saya melihat sih dari dua sisi, oke lah. Mungkin bagi dia itu bisa murka Tuhan karena dia menyalahgunakan nama Tuhan. Tetapi saya melihat sisi yang kedua, biarlah itu jadi penginjilan walaupun dia tidak sadar. Keagamaan mereka jadi sia-sia. Yakobus 1 ayat 26. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Jadi hati-hati. Yakobus bilang, mana mungkin dari mulut yang satu keluar pujian kepada Tuhan, tapi dari mulut yang satu lagi keluar maki-makian terhadap Tuhan. Lalu jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan itu, bersumpah demi nama Tuhan tetapi tidak menghormati sumpahnya. Sebab itu kekristenan kita tidak bersumpah. Kita hanya berjanji. Sampai di pemerintahan juga begitu. Bagi yang Kristen tidak bersumpah, tapi berjanji. Saya berjanji. Seperti itu. Lalu kita suka menyebut nama Tuhan tanpa hormat, bercanda. Itu pun hati-hati. Jangan sampai candaan kita itu melecehkan nama Tuhan. Hati-hati, karena Tuhan tidak suka dengan orang yang menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Dikatakan bahwa Allah memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Perintah yang keempat, saudara, dikatakan ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Perintah keempat bicara tentang waktu penyembahan. Jadi Allah itu harus disembah setiap hari, saudara. Setiap waktu Allah memang harus disembah. Namun ada satu hari yang Tuhan ingin khususkan untuk kemuliaan. Mengapa itu terjadi? Hari Sabat adalah hari perhentian bagi Tuhan. Dari sejak semula dalam Kejadian 2 ayat yang ketiga dituliskan, lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Jadi saudara, perintah keempat ini bukan perintah baru, bukan peraturan baru, tetapi menghidupkan kembali peraturan lama yang Tuhan sudah tetapkan. Sejak penjadian alam, sejak penciptaan alam, Allah sudah memberlakukan hari Sabat. Dia memberkati hari ketujuh dan menguduskannya. Sebab itu saudara, apa yang harus dan tidak harus dilakukan pada hari perhentian itu? Umat Tuhan tidak melakukan pekerjaan yang biasanya dilakukan untuk bekerja. Mereka harus menguduskan diri dan memuja Tuhan, bukan untuk tujuan lainnya selain ibadah untuk Tuhan. Dikatakan siapa yang harus
melaksanakan itu. Dikatakan engkau, anakmu laki-laki, anakmu perempuan, hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, hewan, coba, oh hewan aja harus juga, orang asing yang di dalam rumahmu. Sudah lihat di situ, di mana istri? Di mana istri? Kok istri nggak disebut? Engkau ini sedang bicara kepada laki-laki. Kau, anakmu laki-laki, anakmu perempuan, hambamu laki-laki, hambamu perempuan. Di mana istri? Karena istri menjadi satu dengan suami. Istri itu selalu menjadi satu dengan suami. Jadi itu sudah kesatuan. Orang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istri. Jadi artinya seluruh rumah, seluruh keluarga itu harus memuduskan hari Sabat. Seluruh keluarga harus dibawa untuk menyembah Allah. Lo kepala-kepala keluarga, di tanganmulah tanggung jawab ini. Bawa anak-anakmu, bahkan hambamu. Kalau mereka belum kenal Tuhan, doakan. Ajak mereka, saya harap di tempat ini kita ada orang-orang baru yang kita bawa. Dan ketika mereka kita bawa, jangan mereka kita jauhi. Saya selalu berdoa, Tuhan kau kirimkan orang-orang yang rusak ke tempat ini, supaya di tempat ini mereka jadi benar. Kalau orang kudus nggak perlu Tuhan katanya. Hanya orang sakit yang perlu Tuhan. Jadi kita bawa mereka. Jangan kalau saudara orang Kristen punya usaha, jangan hari Minggu saudara suruh orang bekerja. Ini dibilang sampai hewan aja istirahat. Nah, saudara, Sabat di dalam perjanjian lama itu jatuhnya hari Sabtu, saudara. Sabat di perjanjian lama itu jatuhnya hari Sabtu karena itu hari ketujuh. Kalau hari ketujuh saudara mulai hari dengan hari apa? Kebanyakan saudara mulai dengan hari Senin. Salah. Hari pertama itu Minggu. Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Jadi kalau dalam perjanjian lama Sabat itu hari Sabtu. Tetapi bagi umat Tuhan perjanjian baru, Sabat kita rayakan pada hari kebangkitan Yesus. Sebab di saat itulah kita dimerdekakan dari dosa. Itulah hari Paskah. Dan itulah hari kemenangan Kristus. Dan bukan kebetulan hari Pentakosta pun jatuhnya di hari Minggu. Jadi inilah hari Sabat bagi orang Kristen, yaitu hari Minggu, di mana hari perhentian bagi Tuhan. Bukan hari perhentian bagi dirimu, bukan hari perhentian sekedar kita tidak kerja, bukan hari perhentian supaya kita bisa jalan-jalan, tetapi hari perhentian bagi Tuhan. Di situ kita menikmati Tuhan. Di situ kita bisa menyembah Tuhan. Jadi kalau Allah, ya, jika Allah saja telah menguduskan hari Sabat, janganlah kita meniadakannya. Atau
janganlah kita tidak menghargainya. Atau janganlah kita menganggap sepi dan menyamakan dengan hari-hari lainnya. Atau janganlah kita mencemarkan apa yang telah dikuduskan Allah sendiri. Sebab itu saudara, atas dasar inilah saya kemanapun saya pergi, hari Minggu saya harus beribadah. Karena Allah saja telah menguduskan hari Sabat. Masa saya harus meniadakannya? Ya, 4 perintah Tuhan ini sebenarnya saudara menggambarkan hubungan yang didasarkan kasih. Kalau kita baca 10 perintah Allah kan isinya jangan. Ada beberapa yang positif. Tetapi sebetulnya itu adalah hukum kasih. Karena di dalam perjanjian baru 10 perintah Allah ini diringkas di dalam Great Commandment yang isinya 2 saja, yaitu kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. 4 perintah yang kita sudah baca tadi, ini semua termasuk di dalam sini. Kasihi Tuhan Allah. Kalau kita mengasihi Dia, maka kita hanya menyembah Dia saja. Kalau kita mengasihi Dia, maka kita tidak akan menciptakan fotokopi dari Tuhan. Kalau kita mengasihi Dia, maka kita tidak akan membuat namanya sebagai nama olok-olok atau nama sembarangan saja. Kita akan menghormati namanya. Kalau kita mengasihi Dia, maka kita pun akan merindukan selalu bersekutu dengan Dia dan menguduskan hari Sabat dengan perkumpulan ibadah bersama dengan tubuh Kristus. Kiranya Tuhan menolong kita sehingga kita menjadi pelaku hukum vertikal. Dalam 1 minggu ini saudara akan belajar tentang itu. Sebab itu ikuti buletin kita, ikuti saat teduh kita, ikuti intim dengan Allah. Sepanjang minggu ini kita akan membahas ini. Saudara akan diberkati oleh Tuhan. Amin. Mari kita masuk ke dalam doa. Kita katakan dengan pujian, ku rindu setiap waktu, hidupi kebenaran. Katakan bahwa hanya Dialah Tuhan, hanya Dialah Raja kita. Dialah yang berdaulat atas seluruh hidup kita. Haleluya, haleluya. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja. Ku rindu setiap waktu hidup di kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena
Dialah yang memiliki kita. Dialah yang berkuasa atas kita. Ini dari konsep zaman dulu tuan dan hamba. Seorang hamba hanya mengabdi kepada tuannya. Ketika kita katakan engkaulah Tuhan, maka artinya kita mengakui bahwa dia memiliki hidup kita. Bukan engkau yang memiliki hidupmu. Bukan engkau yang bisa memberikan keputusan bagi dirimu sendiri. Dan apakah engkau mengerti arti kata berdaulat? Artinya dia yang berkuasa mengatur hidupmu. Kadang engkau mungkin dibawa ke padang gurun. Kadang mungkin engkau dibawa kepada jalan yang kasar. Tapi ketika engkau mengatakan engkau yang berdaulat Tuhan, artinya engkau akan menurut, mematuhi, mentaati, tidak memberontak terhadap pimpinan Tuhan. Berbahagia saudara yang dengan sungguh-sungguh dan mengatakan kepada Tuhan, Tuhan, I am yours. Aku milik. Kerjakan sesuai dengan yang Engkau mau. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku. Ku berserah dengan kerendahan hati Tuhan. Aku berserah kepadamu. Ampuni kami. Ampuni pemberontakan kami. Ampuni kekerasan hati kami. Yang seringkali kami mengabaikan Engkau. Seringkali kami bertindak hanya sesuai dengan keinginan hati dan pikiran kami sendiri. Kami seringkali menyebut Engkau Tuhan, tetapi seringkali kami mentuhankan diri kami sendiri. Ampuni kami. Pimpin kami ya Roh Kudus. Pimpin kami. Untuk kami setiap hari demi hari dibawa kepada firman Tuhan dan perintah Tuhan. Pimpin kami untuk kami bisa belajar dari firman Tuhan. Pimpin kami untuk kami bisa melakukan, mentaati firman Tuhan.
Kami mau belajar Tuhan. Hal-hal kecil, kami mau belajar untuk kami taat kepada perintah Tuhan. Kami percaya Engkaulah yang akan menuntun kami, sebab firman-Mu berkata, Tuhan yang telah memulai, Dia akan terus mengerjakannya sampai kepada akhirnya. Engkau tidak pernah give up terhadap kami Tuhan. Engkau tidak pernah menyerah terhadap kami. Meskipun kami bandel, meskipun kami seringkali memberontak kepada Tuhan, tetapi Tuhan begitu sabar. Dan Tuhan tidak pernah menyerah. Sebab itu ya Bapa, jangan Engkau menyerah juga kepada kami. Biar belas kasihan-Mu itu ada atas kami. Kasih karunia-Mu senantiasa ada atas kami. Dan Tuhan memimpin kami melalui segala perkara. Kami bersyukur untuk segala perkara yang kami hadapi, baik itu masa-masa kelimpahan ataupun masa kekurangan. Di setiap musim hidup kami bersyukur. Karena Tuhan membawa kami untuk menjadi pribadi-pribadi yang lebih taat kepada Tuhan. Yang menjadi pribadi-pribadi yang dewasa di dalam Tuhan. Engkaulah yang memimpin dan menuntun kami. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami serahkan hidup kami ini ke dalam tangan Tuhan. Kami mau belajar Tuhan. Setiap hari untuk menjadi murid Tuhan yang setia kepada Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Dan sekarang saya undang semua pelayan perjamuan kudus untuk maju ke muka. Kami mau menerima perjamuan kudus sebagai peringatan akan kasih yang tidak bersyarat itu. Kasih yang unconditional, yang menerima kami apa adanya, yang sudah berkorban bagi kami di atas kayu salib. Darah dan tubuh telah dipecahkan bagi kami. Oleh korban kami selamat. Oleh korban-Mu kami disembuhkan. Oleh korban-Mu kami ditebus. Terima kasih ya Pak. Kami boleh dibenarkan dan kami boleh menjadi ahli waris kerajaan Allah. Terima kasih. Kau berkati perjamuan kudus ini. Melalui roti dan anggur ini kami boleh memiliki persekutuan yang indah dengan kasih-Mu dan dengan saudara-saudara seiman. Urapi setiap kami, kuduskan setiap kami. Di dalam nama Yesus kami terima perjamuan kudus ini. Haleluya. Amin. Silakan Bapak Ibu duduk kembali. Kita akan dengan tertib menerima roti dan anggur yang bukan untuk anak-anak. Karena anak-anak belum mengerti arti pengorbanan Kristus. Mulia
Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Sebab itu mari kita terima dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk persekutuan indah dengan tubuh. Terima kasih untuk tubuhmu yang sudah terpecah. Bilur-bilurmu kami mengucap syukur, karena oleh bilur-bilur kami disembuhkan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih, terima kasih. Mari kita angkat anggur di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Dengarkan firman. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Sebab itu mari kita terima dengan ucapan syukur di dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk darah-Mu yang sudah tertumpah. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Engkau sudah berkorban seperti anak domba yang tersembelih. Oh, Engkau mengangkat segala dosa kami di atas kayu salib. Engkau mengangkat kelemahan kami. Engkau mengangkat dosa kami. Engkau mengangkat penyakit kami. Engkau mengangkat ya Bapak. Tetap berdiri, kita akan dipandu mengucapkan pengakuan iman GBI yang akan dipandu oleh Bapak Antonius.
Mari Bapak Ibu dan Saudara-saudari kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman GBI. Pengakuan iman GBI, aku percaya bahwa Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah firman Allah yang diilhamkan oleh Roh Kudus. Allah yang Maha Esa itulah Allah Tritunggal, yaitu Bapa dan Anak dan Roh Kudus, tiga pribadi dalam satu hakikat. Yesus Kristus Juru Selamat dan Pengantara kita adalah Anak Allah yang tunggal, dikandung dari Roh Kudus dan dilahirkan oleh perawan Maria, telah disalibkan, mati, dikuburkan dan dibangkitkan pada hari yang ketiga dari antara orang mati, naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa sebagai Tuhan dan Raja segala raja. Semua manusia sudah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah, sehingga harus bertobat dan berbalik kepada Allah untuk menerima pengampunan dosa. Pembenaran dan kelahiran baru terjadi karena iman di dalam darah Yesus Kristus yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Setiap orang yang bertobat harus berarti secara selamat dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Penyucian hidup adalah buah kelahiran baru karena percaya dalam darah Yesus Kristus yang dikerjakan oleh kuasa firman Allah dan Roh Kudus. Karena itu kesucian adalah asas dan prinsip hidup umat Kristen. Baptisan Roh Kudus adalah karunia Tuhan untuk semua orang yang telah disucikan hatinya. Tanda awal baptisan Roh Kudus adalah kata-kata dalam bahasa Roh, sebagaimana diilhamkan oleh Roh Kudus. Perjamuan kudus dilakukan untuk menemukan persekutuan kita dengan Tuhan dan satu dengan yang lain sebagai gereja. Kesempatan ini tersedia dalam korban penebusan Yesus untuk semua orang yang percaya. Tuhan Yesus Kristus akan turun dari surga untuk membangkitkan semua umatnya yang telah mati dalam Dia dan mengangkatnya bersama-sama semua umat yang masih hidup, lalu bertemu dengan Dia di atas. Kemudian Dia akan datang kembali bersama orang kudusnya untuk mendirikan kerajaan 1000 tahun di bumi ini. Pada akhirnya semua orang yang beriman, orang benar akan bangkit pada kebangkitan yang pertama dan menerima hidup kekal. Tetapi orang jahat akan bangkit pada kebangkitan yang kedua dan menerima hukuman selama-lamanya. Oke, baik. Satu aja kali yang saya ingatkan, yang akan menikah bukan yang mau, tetapi yang akan menikah di tahun ini, ya, boleh dari awal sampai akhir tahun ini, katekisasinya dimulai minggu depan, ya. Jadi kita bikin kelas bersama katekisasi untuk yang akan menikah di tahun ini, ya. Jadi minggu depan kita akan memulai. Jadi kalau Cindy mau menikah dan akan menikah, segera daftar tahun ini. Walaupun menikahnya di bulan November atau Desember, daftar katekisasi dahulu, ya, begitu. Jadi daftar segera ke Michelle, karena mulai minggu depan kita akan laksanakan katekisasi pernikah, karena cukup lama, yang makan waktu bisa hampir 3 bulan untuk katekisasi. Baik, kita akan akhiri. Oh ya, doa pengurapan. Ya, kita akan masuk dalam doa pengurapan.